Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa kajian bulan Ramadan yang dirahmati oleh Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di lisan hamba yang lemah dan tanpa daya ini di hadapan Zat yang Maha Besar kecuali ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita untuk berada di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan sampai bisa melaksanakan puasa Ramadan ini sampai selesai dan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Salam dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tema tentang Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas diri. Pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwasanya tujuan melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang telah lalu. Semoga engkau bertakwa. Para pemirsa, dalam ayat ini jelas sekali Allah mengatakan perintah kepada kita semuanya untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Semua orang yang telah mukallaf maka diwajibkan untuk berpuasa pada siang hari. Predikat yang akan diraih bagi mereka yang berpuasa adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini paling tidak ada 3 makna yang dapat kita sampaikan. Yang pertama adalah ujian meninggalkan kekufuran atau kemaksiatan. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri pada siang hari. Itu adalah merupakan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah pada hari-hari sebelumnya. Tapi ketika puasa itu semuanya dilarang. Maka ujian bagi kita untuk menghindari kekufuran, kemungkaran, dan ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ujian untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban berpuasa mulai dari subuh sampai maghrib pada siang hari itu kita laksanakan. Kewajiban melaksanakan ibadah sholat, zakat fitrah, amalan-amalan sunnah, sholat rawatib, sholat tarawih, dan sebagainya. Semua kita laksanakan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ujian amalan ihsan atau muraqabatullah. Kita tahu bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang hanya diri kita dan Allah yang tahu. Orang lain tidak tahu tentang ketidakjujuran kita pada pelaksanaan ibadah puasa. Oleh karena itulah kita menarik zat Allah dalam diri kita seolah-olah Allah berada bersama dengan kita dan kita selalu diawasi Allah. Maka kita akan menjadikan puasa kita betul-betul karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah, ada banyak pertanyaan yang banyak terlontarkan di kalangan masyarakat tentang kenapa untuk meraih derajat takwa itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Kenapa Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban ibadah yang lain seperti sholat, zakat, atau ibadah haji? Para pemirsa, ternyata ada kekhususan. Mengapa Allah memberikan amalan puasa ini sebagai jalan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah bahwasanya amal ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak terdapat riya di dalamnya.
yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat, zakat, haji itu dapat dimasuki penyakit riya, tapi puasa tidak. Karena puasa itu hanya diri kita dan Allah yang tahu. Yang kedua adalah bahwasanya amal ibadah puasa itu tatkala diri kita nanti sukses untuk melaksanakan ibadah puasa, maka Allah sendiri yang akan membalas ibadah puasa kita itu dengan nilai pahala yang tidak terbatas. Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam sabdanya bahwasanya dari semua amal ibadah yang Allah sediakan untuk kita itu ada lipatan 10 kali, ada lipatan 700 kali, bahkan lebih dari 700. Tetapi khusus untuk puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Dalam potongan hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, illa saumi wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena kekhususan amal ibadah puasa itu, makanya Allah memberikan juga kekhususan dalam hal pahala. Allah berikan sendiri tanpa melalui perantara apapun. Dan berapa pahala yang Allah berikan, Allah juga tidak memberikan batasannya. Kenapa? Rasul menyampaikan dalam sambungan hadisnya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena pada hari itu, orang-orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwatnya, telah meninggalkan makanannya karenaku. Kita tahu bahwasanya makan, minum, berhubungan suami istri pada siang hari sebelumnya dihalalkan, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi khususnya pada bulan puasa itu dilarang dan kita mematuhinya dan kita mentaatinya. Dari sanalah kekhususan puasa sehingga puasa itu menjadi ibadah yang Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah, dua hal itulah yang paling penting yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya bulan puasa ini betul-betul kita dapat meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kebaikan kita itu tidak hanya berada pada bulan puasa, tapi semua kebaikan yang telah kita raih di bulan puasa ini nanti kita teruskan pada bulan-bulan sesudahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.